Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Triyono, Guru Pendidikan Agama Islam SD Unggulan Muhammadiyah Lemadadi, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404110807. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SD Unggulan Muhammadiyah Lemadadi kelas 5 dengan materi menjadi anak yang senang berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Kenapa? Mbak Hasna? Sakit. Oh, sakit. Baik, kita doakan semoga Mbak Hasna cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketua kelas untuk memimpin doa mau belajar. Silakan Mas Udin. Siap wahidun satu isnaini dua salah satu tiga arba'atun keempat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebelum kita mulai, kita cek kebersihan kelas dulu. Coba dicek bawahnya ada sampah atau tidak. Kalau sampah silakan diambil lalu dibuang di tempat sampah. Ya. Indonesia tanah air. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Iya, bagus ya. Ilmu adalah kewajiban setiap muslim ya. Jadi kita yang mengaku beragama Islam maka harus senantiasa menuntut ilmu. Terus apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Minggu yang lalu kita itu membahas pelajaran agama Islam. Ada yang masih ingat materinya? Alifah? Hijrah. Iya. Hijrah kemana? Hijrah ke Madinah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Belajar tentang materi zakat. Ya, judulnya adalah menjadi anak yang suka berbagi. Ya, menjadi anak yang suka berbagi atau bersedekah. Ya. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu kenapa kita harus belajar materi ini? Tujuannya yaitu satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat dan macam-macamnya. Ya. Yang nomor dua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan syariat tentang pengelolaan zakat.
Ya. Lalu manfaat pembelajaran, kita bisa memahami makna dari berbagi. Yang kedua, menumbuhkan rasa peduli sosial. Ustaz punya pertanyaan, siapa di sini yang pernah melihat orang berzakat? Tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan yang tinggi. Ya masa nggak pernah? Ya, semuanya pasti pernah melihat orang berzakat. Atau siapa di sini yang pernah berzakat? Ya, bagus ya. Zakatnya di mana? Di masjid. Selanjutnya yaitu ya, apa itu zakat? Ya, zakat adalah ibadah dengan cara memberikan sebagian harta yang kita miliki atau dimiliki kepada golongan yang berhak menerimanya. Itu arti zakat ya. Zakat berasal dari kata Arab atau dari bahasa Arab ya. Zakat itu artinya apa? Tumbuh atau berkembang ya. Ini perintah zakat ya. Perintah zakat ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ya, artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya, ini dalil perintah zakat. Ya, jadi kita selain disuruh untuk sholat, kita juga diwajibkan untuk berzakat. Oke, ini dalilnya tinggal gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 43. Ya. Macam-macam zakat. Ya. Zakat itu ada berapa? Dua. Subhanallah. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ya, zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitri, ya. Yang kedua adalah zakat mal, ya. Zakat yang pertama, ya, zakat fitri. Apa itu zakat fitri? Zakat yang diwajibkan kepada setiap orang muslim yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Besarnya zakat ini kurang lebih 2,5 atau 2,5 kilogram beras berupa makanan pokok, ya. Ini dikeluarkan pada bulan Ramadan. Maka zakat fitri ini hanya dikeluarkan di bulan Ramadan, ya. Tujuannya apa? Kenapa dikeluarkan pada saat bulan Ramadan? Tujuan zakat fitri itu agar mereka yang kekurangan, ya, agar mereka yang kekurangan makanan bisa menyambut hari raya Idul Fitri dengan gembira. Ya, jangan sampai di hari raya Idul Fitri yang semua orang pakai bergembira, pakai baju lebaran, pakai baju baru, celana baru, sepatu baru, tetapi ada saudara kita yang tidak dapat makan atau misalkan tidak punya makanan sama sekali. Itu jangan sampai terjadi. Maka pada saat hari raya Idul Fitri semuanya diharapkan bisa senang, ya, bergembira, ya, bergembira menyambut Idul Fitri. Ya, siapa yang wajib membayar zakat fitri? Ya, yang wajib membayar zakat fitri yaitu setiap muslim yang mampu, ya, setiap muslim yang mampu, baik dewasa maupun anak-anak, wajib membayar zakat fitrah. Bahkan orang tua harus membayar zakat fitrah atas nama anak-anaknya.
Ya, jadi kalau misalkan ada bayi baru lahir tanggal 28 Ramadan atau 2 hari sebelum Idul Fitri, apakah diwajibkan zakat? Wajib ya, karena ini di sini baik dewasa maupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua ataupun bayi, baik dewasa ataupun anak-anak, semuanya wajib membayarkan zakat fitri. Tetapi dengan catatan yang mampu ya. Selanjutnya mari kita menonton sebuah video tentang zakat. Ya. Hari ini bukan sedang bersantai di kamar. Ya, silakan dilihat filmnya. Ini film kartun ya. Membaca buku. Ternyata Duta sedang membaca buku tentang zakat. Duta penasaran tentang zakat. Apa itu zakat? Sepertinya Duta dan teman-temannya harus tahu tentang zakat. Yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Dan apa yang dimaksud dengan keadaan harta ya? Seperti keuangan kali ya, perdagangan, barang semua, profesi ataupun pekerjaan. Assalamualaikum. Duta. Waalaikumsalam. Halaman 5. Studi. Sekarang Ustaz ada. Ya, sudah terima kertasnya semua? Sudah. Oke. Baik. Ya, sekarang kita lihat dulu videonya. Tentang penerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat: fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharib, amil zakat dan rikob. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu mereka semua itu mustahik zakat. Amil, ada yang tahu amil? Amil itu adalah orang yang mengurus zakat dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Makan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya itu mencari istilah-istilah zakat, ya. Temukan dan warnai istilah-istilah zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama ada yang kedua ada mustahik, ketiga ada amil, yang keempat ada ibnu sabil, yang kelima ada fakir, keenam ada mustahik, ketujuh ada gharib, kedelapan ada nisab, kesembilan ada mal, dan kesepuluh ada zakat. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya?
kepada masing-masing siswa. Ya, setiap siswa akan mendapatkan tulisan salah dan benar. Lalu Ustadz akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya cukup dijawab dengan benar atau salah. Cara jawabnya bukan dengan mulut, tetapi dengan tulisan. Kalau Ustadz memberikan pertanyaan, misalkan arti zakat adalah membaca atau menulis. Kalau siapa yang jawab benar, nanti silakan seperti ini. Kalau siapa yang jawab salah, nanti seperti itu mungkin. Dan nanti kalau games number 1, ya, game apa? Number 1 akan memberikan tulisan benar dan salah. Ya. Yang pertama, dalil perintah zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Benar atau salah? Ya, bagus. Nah, selanjutnya Radit akan Ustadz beri pertanyaan satu lagi, ya. Mu'alaf adalah orang yang keluar dari agama Islam. Benar atau salah? Salah. Jawabannya tepuk tangan buat silakan Mas Adit untuk maju ke depan untuk menerima hadiah dari SD Bulan. Ya, selamat ya. Ya. Informasi apa saja yang kalian ketahui tentang materi zakat tadi? Ya, kesimpulan dari materi ini yaitu zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Ya, mungkin dari Ustadz itu saja. Masih ada satu lagi, yaitu nanti tolong kerjakan halaman 16 di buku Al-Islam tentang materi zakat. Silakan ditulis di buku tulis kalian, ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Jangan lupa kita kalau punya rezeki latihlah untuk sedekah, ya. Sedekah itu tidak harus menunggu kaya yang kurang mampu. Kurang lebihnya mohon maaf, marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah lalu diikuti dengan doa mau pulang. Berdoa. Siap.